Coba kita ingatkan lagi. Pernah nggak kita udah duduk rapi di depan meja, buka laptop, tugas atau materi kuliah udah di depan mata, tapi bukannya mulai ngerjain, tangan kita malah refleks buka TikTok atau Instagram. Nah, dalam hati kita sadar kalau tugas itu harus dikerjain. Setelah itu kita bikin alasan. Ntar deh, nunggu jam 8 aja. Belum dapat moodnya. Nah, teman-teman pasti sering kan? Kita membenarkan penundaan itu dengan dalih kalau kita butuh dorongan emosional atau motivasi untuk mulai belajar. Dari luar ini kelihatan seperti kita sedang mencoba memahami diri kita sendiri. Tapi di balik itu ada sebuah kebohongan kognitif yang sedang kita pelihara, teman-teman. Hari ini saya akan coba membongkar kebohongan itu. Saya mau ajak kita untuk melihat bahwa konsep belajar sesuai mood adalah jebakan terbesar yang menahan potensi kita. Dan kenapa menunggu motivasi datang itu sama konyolnya dengan menunggu hujan turun di tengah musim kemarau. Kenapa kita selalu berlindung di balik kata mood? Jawabannya sederhana, teman-teman. Hal ini dikarenakan kita seringkali salah memahami anatomi motivasi. Selama ini kita didoktrin dengan rumus yang salah. Kita mikir urutannya itu inspirasi muncul, lalu jadi motivasi atau mood. Baru setelah itu kita melakukan aksi. Kita mikir, oh gue harus semangat dulu nih, baru gue bisa ngerjain makalah ini. Ini adalah kesalahpahaman yang lumayan fatal, teman-teman. Faktanya, motivasi itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Dalam psikologi, urutannya itu terbalik. Aksi melahirkan inspirasi, dan inspirasi itulah yang akhirnya menciptakan motivasi. Artinya, mood itu bukan syarat untuk mulai bekerja. Mood adalah hasil dari pekerjaan yang sudah kita mulai. Jadi, saat kita menunda belajar karena nggak ada mood, kita sebenarnya bukan sedang menunggu, tapi kita sedang mensabotase diri kita sendiri. Sekarang kita bicara realitanya, teman-teman. Kenapa otak kita malas banget untuk memulai? Hal ini mungkin terjadi karena otak kita secara biologis didesain untuk menghindari ketidaknyamanan. Dan mari kita jujur, belajar itu gak nyaman. Mikir itu menguras energi. Ketika kita bilang gue lagi gak mood, hal itu sebenarnya hanya mekanisme pertahanan diri otak kita aja. Otak kita lebih memilih lonjakan dopamin instan dari scroll HP daripada harus memproses jurnal ilmiah yang bikin kita pusing. Kalau kita terus nurutin ini, kita cuma akan menjadi budak dari perasaan sesaat aja dulu. Kita akan kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Padahal, sukses akademik, nilai yang bagus, atau sekedar lulus tepat waktu, itu nggak dibangun di atas hari-hari di mana kita merasa semangat. Tetapi, itu dibangun di atas hari-hari di mana kita ngerasa hancur, capek, dan malas yang luar biasa. Tapi, kita tetap memaksakan diri untuk duduk dan membuka buku. Mungkin sebagian dari kita mikir, tapi emang kenyataannya gue gak bisa mikir kalau lagi gak mood. Ternyata nggak juga kok, teman-teman. Mari kita bicara pakai data dan sains. Ada sebuah prinsip dalam Cognitive Behavioral Therapy yang disebut Action First Principle, atau prinsip aksi mendahului emosi. Para psikolog menemukan bahwa emosi manusia itu seringkali mengekor pada tingkah lakunya, bukan sebaliknya. Ditambah lagi, ada yang namanya Zeigarnik Effect, yakni sebuah fenomena psikologis di mana otak manusia cenderung mengingat dan menyelesaikan tugas yang sudah dimulai tapi belum terselesaikan. Sehingga otak kita secara otomatis akan menyesuaikan diri dan menciptakan mood tersebut setelah kita berada di tengah-tengah pekerjaan. Mari kita lihat realita terburuknya. Kalau kita tetap
ngeyel, nunggu mood, kita otomatis masuk ke lingkaran setan. Hari ini kita nunda karena merasa belum dapat dorongan. Besoknya tugas semakin menumpuk dan beban stres kita juga semakin tinggi. Secara psikologis, semakin tinggi tingkat stres kita, otak kita akan semakin menolak untuk memulai sesuatu yang rumit. Akhirnya apa? Ya, H-1 deadline kita baru panik dan mengerjakan semuanya menggunakan sistem SKS alias sistem kebut semalam. Teman-teman pasti sudah familiar dengan sistem ini. Terkadang memang kita bangga bisa menyelesaikannya tepat waktu dan merasa, oh ternyata the power of kepepet itu nyata ya. Tapi jangan salah sangka dulu teman-teman. Itu bukan karena mood belajar kita tiba-tiba datang. Itu karena adrenalin dan rasa takut gagal kita yang mengambil alih. Dan mari kita jujur lagi. Hasil pekerjaan dari sebuah kepanikan yang sistem SKS tadi itu biasanya sangat mediocre. Karya atau tugas yang dihasilkan dari rasa panik itu nggak akan pernah bisa sebanding dengan karya yang dibangun lewat kedisiplinan. Terus, apa poinnya? Langkah pertama, singkirkan ilusi bahwa kita itu butuh motivasi. Hapus kata nunggu mood dari kamus kita. Langkah kedua, gunakan aturan 5 menit. Kalau kita ngerasa malas yang luar biasa buat belajar, buat kesepakatan sama diri sendiri. Seperti, gue cuma akan belajar 5 menit aja. Kalau habis 5 menit gue tetap muak, gue bakal berhenti. Kenyataan di lapangannya, begitu kita berhasil melewati gesekan awal di 5 menit pertama, Zeigarnik Effect tadi akan mengambil alih, yaitu tiba-tiba aja kita udah belajar selama 1 jam. Kenapa? Karena aksi itu tadi sudah memicu mood, bukan sebaliknya. Selanjutnya langkah ketiga, yaitu kita harus berhenti mengandalkan willpower atau kekuatan tekad. Mengandalkan niat aja itu omong kosong kalau environment atau lingkungan itu nggak mendukung. Kita bilang mau fokus ngerjain makalah, tapi handphone menyala di sebelah laptop. Nah, nanti notifikasi WhatsApp itu bakal masuk tiap 5 menit. Ini namanya bunuh diri kognitif. Solusinya, kita coba desain lingkungan kita sendiri. Bikin gesekan antara kita dan distraksi itu menjadi sebesar mungkin. Misalnya, taruh HP di ruangan lain. Terus, tutup semua tab browser yang nggak relevan. Dan bikin diri kita itu kesulitan untuk mengakses hal-hal yang merusak fokus. Ini dilakukan karena otak kita itu pemalas. Kalau ngambil HP butuh usaha jalan ke kamar sebelah, otak kita ini cenderung memilih untuk diam dan lanjut kerjain tugas yang ada di depan mata. Langkah keempat, turunkan standar awal kita. Salah satu alasan terbesar kenapa kita nggak mood adalah karena kita itu terlalu perfeksionis. Kita mau kalimat pertama di esai kita itu langsung terdengar seperti tulisan profesor. Akhirnya, kita pusing sendiri dan juga kita nge-stuck. Coba mulai sekarang, izinkan diri kita untuk membuat draft pertama yang seburuk mungkin. Tulis aja semua isi kepala tanpa diedit. Kita coba untuk ingat prinsip ini. Tulisan yang buruk itu masih bisa direvisi, tapi kertas kosong itu nggak bisa kita apa-apain. Selanjutnya kita lanjut ke langkah kelima, yaitu kita coba ubah identitas kita. Jangan melabeli diri sendiri sebagai orang yang nunggu mood. Mari kita berpikir sedikit lebih jauh ke depan. Di dunia nyata, yakni di dunia kerja nanti, atasan kita itu nggak akan pernah bertanya, kamu lagi mood kerja nggak hari ini? Klien di luar sana juga nggak peduli sama perasaan kita. Jadi, sekolah atau kampus itu merupakan tempat latihan yang paling aman untuk gagal. Kalau kita gagal membangun sistem kedisiplinan di sini, kita akan habis di dunia nyata. Jadi, mulailah melihat tugas bukan sekedar beban akademik, tetapi sebagai simulasi kedisiplinan untuk masa depan kita nanti. Pada akhirnya, menjadi mahasiswa yang berkembang itu bukan soal siapa yang paling sering merasa semangat tiap pagi. Ini soal disiplin dan kemampuan menaklukkan rasa malas diri. Jadi, kalau besok kita dihadapkan lagi sama tugas dan kita merasa nggak ada mood, kita coba bawa fun aja.
Kita coba yakinin diri sendiri kalau mood itu pembohong. Jangan tunggu mood datang baru kita bergerak. Kita yang harus bergerak terlebih dahulu, maka mood itu akan terpaksa datang mengikuti kita. Sekian dari saya, Aditya Surusel, terima kasih.